Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Yumna dengan NIM 122-11367. Nah, video kali ini merupakan lanjutan dari video pembahasan contoh soal untuk modul forecasting. Kita langsung saja lanjut ke contoh soal yang ketiga, ada Wake Moving Advance. Nah, ini datanya bisa dilihat. Lalu kita langsung saja buka aplikasi POMQM. Nah, di sini kita klik edit data. Lalu untuk metodenya yang tadinya moving average kita ganti dengan Wake Moving Average. Nah, untuk periode to average-nya itu masih sama 2 bulan. Untuk bobotnya atau weight-nya ini kita klik 0,6, dan yang kedua to end most ticket periodnya kita klik 0,4 sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, ini sudah sama ya teman-teman, jadi kita langsung lanjut aja dengan klik solve. Nah, di sini ada 4 solusi, ada forecasting result. Ini sudah terlihat untuk solusi yang pertama, forecasting result. Sini bisa dilihat untuk error measure-nya ada bias itu 156, MID-nya itu 7,377, MSI-nya itu ada 59,131, standar error-nya itu ada 10,875, MIP-nya itu 6,542%, dan untuk next periodenya ada 119,375. Oke, kita langsung lanjut ke solusi yang kedua, data trials and error analysis. Nah, di sini bisa dilihat untuk datanya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat datanya. Ada demand di Januari tanggal 3 itu 100, dan di tanggal-tanggal berikutnya bisa dilihat datanya sendiri. Ini ada forecast, bisa dilihat juga sudah tertera. Nah, ini untuk next periodenya itu ada 119,375. Oke, kita lanjut ke solusi yang berikutnya, ada control tracking signal. Nah, ini bisa dilihat ada Januari demandnya itu 100, forecastnya ada, dan seterusnya. Di sini bisa lihat Januari tanggal 10 juga sama seperti Januari tanggal 3, cuman demandnya yang berbeda 120. Dan untuk Januari tanggal 17 ini ada 110, untuk forecastnya 118,75, errornya minus 8,75, dan seterusnya. Kita langsung lanjut ke solusi yang terakhir untuk melihat grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, dilihat ya teman-teman. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, ini bisa dilihat grafiknya sama dengan yang ada di sini. Nah, kita dapat simpulkan bahwa dengan metode Wake Moving Advance metode itu jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 pada tanggal 14 Februari adalah 116 unit. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kita langsung saja lanjut ke metode yang berikutnya, ada exponential smoothing. Nah, kita langsung saja buka aplikasi POMQM-nya.
kita edit datanya. Nah, di sini kita pilih exponential smoothing. Untuk alpha atau pemulusan eksponensial kita isi dengan 5. Kita langsung lihat ke soalnya. Di sini alpha untuk pemulusan eksponen. Untuk menggunakan pemulusan eksponensial, nilai untuk smoothing konstan alpha harus dimasukkan. Jumlah ini adalah antara 0 dan 1. Di bagian atas layar, kombinasi kotak scroll bar atau teks akan muncul, memungkinkan untuk memasukkan nilai tertentu untuk melakukan smoothing atau dengan alpha sebesar 0,5 seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar. Ini ada catatannya, jika Anda memilih alpha 0, ini aplikasi POM akan memilih nilai alpha yang terbaik. Nah, di sini kita lanjut dalam rangka untuk melakukan penghalusan eksponensial dan melakukan perkiraan awal. Ketika smoothing eksponensial dipilih, tabel kolom perkiraan atau yang akan muncul di layar di bawahnya dan menjadi kolom kosong yang dapat diisi. Ingin masukkan sesuai nilai tertentu sebagai ramalan. Jika tidak memasukkan nilai perkiraan awal, maka perkiraan awal diambil dari nilai pada kolom hasilnya sebagai berikut. Kita langsung kembali ke aplikasi POMQM. Nah, di sini 0, nah, kita klik solve, maka akan muncul data sebagai berikut. Ini untuk biasnya ada 5,75, MID-nya itu 7,75, MSI-nya itu 111,563, standar errornya 13,636, MIPE-nya itu 6,615%, dan next periodenya itu sebesar 114,375. Ini untuk solusi yang pertama. Kita lanjut ke solusi yang kedua. Nah, ini bisa dilihat, ini ada minggunya atau periodenya, di sini ada demand-nya, ini ada forecast-nya, dan errornya di datanya sebagai berikut. Untuk next periodenya sama seperti tadi, 114,375. Kita lanjut ke solusi yang ketiga, ada error as emotional of alpha. Nah, di sini alpha-nya ada 00, 0,1 dan seterusnya. Untuk base-nya itu ada 13 dan seterusnya. Untuk MID-nya bisa dilihat datanya. Di sini kita lanjut ke solusi yang berikutnya, ada kontrol atau tracking signal. Ini Januari tanggal 10 itu ada
demandnya 120, forecastnya 100, errornya 20, dan seterusnya. Kita lanjut ke solusi yang terakhir, ada grafik. Ini untuk grafiknya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, dari tabel dan gambar ini kita dapat melihat bahwa saat kita menggunakan exponential smoothing method, maka jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 tanggal 14 Februari adalah sebesar 114,38. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini ya teman-teman, ini dibulatkan jadi 114,38. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.